ancaman terbesar Papua Selatan itu investasi. Itu ancaman terbesar. Karena ekspansinya namanya sawit atau perkebunan apapun, ekspansinya lahan butuh skala yang besar. Itu ancaman. Jadi memang jalan tak berujung perjuangan ini nih. Lihat Mama dari 2009 nih Mama ya. Dari 2009 berjuang sampai 2023 ini. Masih belum selesai-selesai. Ini memang perlu perlu alternatif untuk bagaimana bisa melawan rezim-rezim ini nih. Tentu tadi di akun juga bicara soal peran dari perempuan, memang itu penting sekali. Krisis yang terjadi ketika hutan itu habis, ini sekarang yang terjadi di Papua Selatan. Kasus stunting itu paling tren sekarang di Papua Selatan. Asmat itu dia paling urutan pertama, sekitar 50-an%. Kedua itu Bovendigul, ketiga Merauke, keempat itu baru Kabupaten Mapi. Ini kita bicara stunting ini. Ini krisis hutan, akibatnya terjadi krisis air, krisis pangan, semua akan terjadi krisis. Jadi ini logika-logika yang perlu kita balik, perlu kita terus kampanyekan soal-soal hutan ini. Kemudian kendala kita juga pemimpin. Pemimpin kita ini tidak punya pandangan intersubjektivitas terkait melihat alam itu sebagai, melihat hutan itu sebagai makhluk hidup. Itu kendala juga, karena melihat hutan itu sebagai komoditas ekonomi dan lain sebagainya, bisa dialihfungsikan. Ini juga memang kendala juga untuk kita, karena ketika kita berhadapan dengan birokrasi pemerintahan, pasti tatarannya tataran legalistik, positivistik. Di luar itu memang tidak bisa memang kalau berhadapan dengan orang. Mungkin ada siasat-siasat tertentu. Kemarin juga kita sempat berdiskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang baru ini, itu memang dilematis. Kita dimekarkan jadi sekarang berapa 6 provinsi, kita termasuk dimekarkan. Tapi kemudian segala kebijakan itu tidak desentralisasi, malahan lebih sentralistik. Segala keputusan itu banyak diambil oleh pemerintah pusat. Konsesi hutan dan lain sebagainya. Ini pemerintah provinsi tidak punya kewenangan kalau soal konsesi hutan. Kalau untuk sekarang semuanya diambil alih oleh Kementerian Kehutanan. Ini kemudian menjadi tantangan juga untuk kita. Tapi kita juga tidak terus berkutat dengan itu, masalah-masalah itu. Perlu alternatif yang lain. Kita banyak berdiskusi dengan kita punya senior-senior yang berjuang ini. Mereka bilang memang jalan tak berujung. Berjuang dari sekian tahun sampai ke PBB dan lain sebagainya. Ya sampai ke ujung dunia manapun mereka bilang susah. Yang paling penting sekarang hilirisasi. Bangunnya dari hilir. Dari hilirnya ya dari kampung memang. Penting sekali untuk sekarang hilirisasi. Itu penting sekali bagaimana melakukan itu. Bukan edukasi sih, maksudnya kita berbagi, berdiskusi supaya bangkit kesadaran kritis. Itu yang paling penting.